kebetulan saya sekarang mengajar di biasanya berhenti di sini karena berhenti lagi izin jadi makan juga. Dan kebetulan di sini banyak guru mantan murid saya waktu di Bintang. Nah, jadi saya lebih paham bagaimana di Bintang sebagai proses 1 tahun dan bagaimana setelah di Bintang banyak sekali. Kesulitan dan tantangannya. Masalah kesulitan itu tergantung bagaimana kita menghadapinya. Karena kita mencintai anak, jadi dianggap itu bukan suatu kesulitan. Bukan. Anak itu unik ya. Jadi setiap anak yang satu dengan yang lain gitu ya. Di situ kan banyak kecerdasan, kecerdasan estetik, kecerdasan bahasa, untuk itu dia kognitif. Jadi misalnya ada anak yang berbahasa, ternyata kadang pikir itu. Kadang ada yang estetik, tapi dia bahasanya pintar gitu. Ada anak yang juga dia tidak estetik, juga bahasa, tapi dari kognitif mampu. Jadi menurut kami kalau dianggap kesulitan menghadapi anak, insya Allah kami tidak mengalami kesulitan. Kalau menghadapi anak ya. Nah, tapi yang kesulitannya di sini tantangannya kadang menghadapi orang tua. Kadang seperti ini, kadang orang tuanya ya kemampuan anak itu masih sedikit, terus orang tuanya ingin lebih banyak. Nah, kadang orang tua menjadi guru, kadang dibandingkan, bu anak saya kok belum bisa. Nah, kadang kemampuan anak berbeda. Nah, terus dan anak yang datang ke sini kan dari keluarga yang berbeda juga. Nah, terus bagaimana orang tua itu bisa menghadapi anak gitu? Itu sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh untuk bagian kita. Sudah dibimbing, kami juga kesulitan. Jadi keberhasilan anak itu bukan hanya dari kami, bukan hanya dari guru, dari orang tua sangat, entah dari sikapnya, entah dari belajarnya, ya, kemampuan, pokoknya kemampuan belajarnya. Ya. Contohnya ya kita guru, misalnya dari sikap dia kalau makan tangan kanan, duduk. Tapi di rumah dibiarkan anak berjalan gitu. Nah, itu kami kesulitan karena tidak sama. Oleh karena itu kami akan mendampingi bu, tolong bu ini biasa seperti ini, tolong bu juga biasakan. Terus juga kadang kami kan membiasakan belajar di rumah kan, ada nasi tugas. Tolong bu di rumah dibimbing. Setelah hasilnya ada yang di apa itu belajar sama orang tuanya, bagus hasilnya. Tapi yang belajar sendiri, begitu sampai di sekolah, gitu, misalnya naik dulu. Mewarnainya juga bisa, nggak ketahuan. Lalu diadu, apakah anaknya belajar sendiri? Iya bu, saya nggak sempat kayak gitu. Jadi tantangannya pada orang tua. Sangat berpengaruh. Memang ya untuk TK untuk masuk SD tidak harus TK, tidak harus. Ya tidak harus TK, tapi untuk mempunyai penghasilan besar, maka karena usia TK tidak bisa mas. Bagaimana jika kita membentuk nanti SD seperti itu? Ya seperti tadi kebiasaan-kebiasaan. Kalau di TK tidak harus jadi langsung apa di pelajaran ini itu kan kelas 1 loh itu. Nah, jadi kami berupaya bagaimana dulu kita di sini supaya anaknya bisa baca tulis. Karena sudah masuk SD ya, tanpa memaksakan anak, tapi dari pembiasaan. Ya dari biasa tadi. Makanya kan kami masih juga tolong bu di rumah di sekolah juga. Dari itulah anak itu. Jadi pengaruhnya memang
yang didapat dari TK akan diberikan di SD. Ibu sebelumnya perkenalkan saya Fadila Nurfantara. Di sini saya bisa saya mengucapkan ini mungkin ibu bisa mengucapkan diri. Terima kasih, nama saya Anis Sania, Kepala TK Kediri Kabupaten Jember. Kebetulan tempat di WR Supratman. Menurut ibu bagaimana perkembangan anak di sekolah TK? Apakah ada yang besar jika dibandingkan dengan anak SD? Iya, terima kasih Mbak. Jadi anak-anak itu untuk perkembangan yang sekolah TK dan sekolah yang tidak sekolah TK sangat kelihatan sekali, terutama untuk perkembangan tumbuh dan kembangnya. Jadi kalau tumbuh sih fisik itu saya kira kalau untuk yang sekolah di TK, jadi semuanya kan nanti antara lembaga dan orang tua kita kan bekerja sama. Jadi di situ untuk pendidikan masalah kesehatan, terutama pertumbuhannya, terutama dari luar itu mungkin makanan gizi ya. Kalau orang tuanya sih masalah untuk pendidikan kesehatan itu mungkin sudah paham sih, mungkin nggak masalah ya. Jadi pertumbuhannya sih nggak begitu antara yang sekolah dan enggak. Tapi yang mungkin untuk yang tidak sekolah, kalau mungkin di tengah kota nggak masalah, orang tua mungkin pendidikannya mungkin tidak paham. Tapi yang mungkin di pinggir-pinggir ya, jadi itu mungkin informasi di sekolah TK itu juga sangat penting sekali, terutama pertumbuhan anak-anak khususnya fisiknya. Kemudian untuk perkembangannya, jadi dari segi perkembangan untuk kematangan, untuk psikologinya anak juga itu sangat kelihatan sekali. Jadi di situ anak mulai kemandiriannya, kemudian untuk masalah pendidikannya, kognitifnya juga seni dan lain-lainnya juga berkembang. Jadi ya sangat kelihatan sekali. Kemudian mungkin juga banyak informasi-informasi walaupun dari pendidikan PAUD, di situ juga kerjasama dengan mungkin dari lembaga kesehatan, contohnya bermitra dengan seperti puskesmas, kemudian untuk bidang kesehatan khusus. Jadi sangat berpengaruh sekali. Pesan apa yang ingin ibu sampaikan kepada orang tua misal apa yang harus mereka lakukan dengan pendidikan anaknya, khususnya Pesan kita ke orang tua, jadi semoga orang tua itu di era globalisasi sekarang itu tidak hanya anak yang penting diam diberikan gadget, kemudian juga itu saya kira yang sekarang benar-benar sangat berpengaruh sekali. Akhirnya banyak permasalahan anak kurang bisa berkomunikasi, bersosial. Jadi karena yang mungkin itu tadi orang tua kurang bisa memahami, yang penting anak diem, kemudian juga nanti dari fisiknya pertumbuhannya karena kurang bergerak juga bersosialisasinya. Jadi saya kira itu orang tua harus paham benar-benar walaupun di era digital globalisasi tapi tetap harus diperhatikan itu pertumbuhannya masih terima kasih, itu saja ya. sama-sama.